Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini menjadi penting? Karena salat satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada seluruh hambanya. Ingat, kalau saya katakan seluruh hambanya, bukan berarti umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat sebelumnya pun itu sudah salat. Walaupun nanti kesempurnaan cara salatnya itu melekat pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian, ingat, tidak mungkin ini disyariatkan pada seluruh kalangan hamba kalau tidak penting. Artinya dinilai sangat penting. Saking pentingnya semua manusia diminta oleh Allah salat. Nabi Isa 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad itu pun diperintahkan salat. Beliau salat dan diakui di lisannya, diabadikan kemudian dalam Al-Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33 itu. Nabi Musa sebelumnya juga salat. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Nabi Zakaria, ya, itu pamannya Maryam, kerabatnya kerabatnya Imran, ya, menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Imran bukan nabi, tapi keturunannya nanti banyak melahirkan orang saleh. Zakaria itu nabi, salat. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail, datuknya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, salat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Silakan cek, bahkan memerintahkan keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau itu mengajak keluarganya salat. Anda bayangkan, Nabi Ismail zabihullah, dekat dengan Allah, disayang Allah, bapaknya mulia, Khalilullah gelarnya, luar biasa, surga sudah ada jaminannya, pujian melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Beliau salat dan memerintahkan keluarga, ngajak keluarganya untuk salat. Nabi-nabi itu salat semuanya. Nabi salat, Rasul salat, kekasih Allah salat, hamba terbaik salat, yang sudah mendapat surga salat. Nah, coba antum ini, Nabi bukan, Rasul tidak, kekasih Allah juga belum dapat gelarnya, surga belum terjamin, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga tidak, ulama belum dapat predikatnya, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang, dan antum nggak mau salat. Coba cara berpikirnya seperti apa gitu. Saya tidak berani mengatakan apakah antum sehat tuh kan, tidak. Tapi persoalannya bagaimana kita menempatkan diri kita secara adil. Nah sekarang kalau Nabi diminta salat, Rasul diminta salat, orang biasa diminta salat, bahkan semua diminta salat, berarti ada sesuatu yang penting dalam salat. Kalau tidak penting mustahil kemudian disyariatkan. Karena itu kita sudah banyak belajar tentang cara salat, bacaan salat, khusyuk dalam salat. Sekarang kita ambil bagian dari materi ini yang kemudian membahas ikhtilaf dalam salat. Dan ingat, salat inilah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah sebelum amalan-amalan yang lainnya. Hadisnya sahih. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Nabi menyampaikan bima makna amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Ingat, pada hari kiamat itu bukan haji. Anda haji berkali-kali, silahkan 3 kali sampai gelarnya kemudian jadi 3, ya, hak 3. Ada orang S3 nya hak 3, haji gitu kan. Baik, 3 kali haji, tapi kalau nggak sholat, sudah berantakan. Umrah berkali-kali, 30 kali, silahkan. Tapi kalau tetap malas sholatnya, jadi persoalan. Yang dihisab pertama bukan umrahnya, tapi sholatnya. Awas, tidak salahat, kalau bagus ini sholatnya, maka akan berdampak baik pada seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak, maka punya masalah kemudian di amal-amal lainnya.